sebelum kita ke kepala badan, kita ke Mas Agus dulu deh. Mas Agus, Oke, siap. ini udah dengar dong catatannya Indef gimana? Kalau kami melihat sebenarnya kenaikan harga pangan ini terjadi di waktu yang memang nggak ideal sebenarnya. Sebenarnya kalau kita melihat data historis, ini sebenarnya kenaikan harga pangan ini seperti rutinitas tahunan. Harga kedelai, terus jagung dan lain sebagainya, cabai itu sepertinya komoditas tahunan. Cuman permasalahannya adalah kalau dulu mungkin penyebabnya adalah parsial, misalkan luar negeri atau misalkan ada masalah pasokan di dalam negeri atau rantai pasoknya yang bermasalah. Tetapi pada hari ini, pada kesempatan ini itu terjadi dari dua sisi sekaligus. Di dalam negeri juga ada masalah dan di luar negeri kita menghadapi efek domino atau butterfly effect dari perang Rusia Ukraina yang kemudian mengerek harga komoditas pangan global yang kemudian juga ikut masuk bertransmisi ke dalam pasar Indonesia. Dan akhirnya itu menjadi tekanan ganda, double gitu kan. Jadi pada akhirnya kan terasa inflasinya ini cukup berasa banget gitu. Kalau inflasi, oke lah kalau misalkan kita berbicara kenaikan harga, inflasi itu diakibatkan oleh kenaikan pendapatan, terus bertambahnya permintaan, itu kan menunjukkan tingkat kesejahteraan ya. Tetapi masalahnya yang terjadi adalah ini naik harga di tengah COVID yang belum selesai, terus recovery ekonomi belum selesai, pendapatan gak bertambah, ekspansi tidak bertambah, penciptaan lapangan pekerjaan tidak bertambah, harga naik. Ini yang kemudian, ini efeknya itu yang kita dari para ekonom itu mewanti-wanti, ini jangan sampai terjadi stagflasi. Kenaikan harga pada saat kondisi ekonomi belum membaik. Oke. Nah itu. Tapi ini kondisinya udah naik loh. Makanya itu, jadi ini perlu sesegera mungkin aksi yang super cepat bagaimana masalah ini tidak berlarut, stagflasi itu tidak terjadi. Karena ini kan sudah terjadi, ini kenaikan terjadi. Tinggal sekarang kalau misalkan memang pertumbuhan itu tidak terjadi, pertumbuhan ekonomi tidak terjadi, maka sudah sah kita masuk ke stagflasi. Dan ini yang paling ditakutkan oleh seluruh para pelaku ekonomi. Ekonom sudah mewanti jauh-jauh hari itu. Jangan sampai ketika pertumbuhan ekonomi tidak terjadi, masyarakat belum pulih, kemudian ujuk-ujuk harga naik. Berarti kan daya beli berkurang, di sisi yang lain harga naik. Kan masyarakat mengalami dua tekanan sekaligus. Nah, itu yang jangan kita wanti-wanti sekali. Padahal jangan sampai DPR itu terjadi. Terus ngawasin supaya kinerjanya tetap bagus kementerian dan juga pedagang juga wanti-wanti dan terus koar-koar. Nah, Badan Pangan ini yang jagain supaya ketersediaannya ada. Pak Arief silahkan. Terima kasih. Pertama-tama kita terima kasih dulu kepada Pak Lutfi, Menteri Perdagangan yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan cukup baik, dan juga selamat untuk Pak Zulkifli Hasan karena pelantikan tadi siang. Nah, kembali kepada pokok masalah kita, sebenarnya untuk case-case tertentu seperti hari ini cabai merah atau cabai rawit merah, itu memang karena panennya hanya di beberapa tempat. Nah, memang pilihannya begini, apabila di hulu memproduksi di tempat-tempat atau di semua daerah, diatur pola tanamnya, itu akan lebih baik. Ya. Tapi pada saat kita belum bisa mengatur pola tanam, kemudian belum menggunakan greenhouse dan lain-lain, ya, itu yang harus kita kerjakan adalah menyimpan pada saat panen. Nah, dengan tim saya saat ini sedang mencari memang bagaimana cara memperpanjang shelf life dengan teknologi tentunya. Nah, paralel dengan ini, apa yang kita lakukan hari ini, ya, kami sudah mulai melakukan distribusi dari beberapa sentra produksi. Contohnya Wajo, Sulawesi Selatan, kita mulai ini, ya, kita bawa ke Pasar Induk, Ramadjati, kemudian dengan teman-teman Pak Mansuri, IKAPI, mungkin nanti dengan APSI juga, ya, kita lakukan. Tapi ini kan seperti pemadam kebakaran, ya. Apapun itu kami memang bertanggung jawab kepada ketersediaan dan juga stabilisasi, sehingga itu memang kita kerjakan. 2 hari lalu rapat dengan Pak Presiden, sangat clear dan jelas, di situ ada 2 Menko, ada Pak Luhut, ada Pak Erlangga, kemudian beberapa menteri terkait, termasuk Menteri PUPR, begitu ya. Disampaikan Pak Mentan, disampaikan bahwa tolong dibuat ya, perencanaan
bagaimana caranya petani peternak itu memproduksi, kemudian pemerintah melalui BUMN-nya itu menyerap. Kemudian perintahnya langsung, Pak Arief cari ya teknologi di luar, termasuk di Uni Emirat Arab, dimanapun, mengenai teknologi penyimpanan. Saya rasa itu perintahnya sangat clear, jelas gitu ya. Dan itu yang harus kita lakukan hari ini. Karena kita hanya memiliki cadangan pangan yang kurang lebih 1 juta ton itu hanya beras yang dilakukan oleh saudara kita Bulog. Ya. Ke depan harusnya barang-barang yang masuk dalam Perpres 66 tahun 2021 yang sudah ditulis dalam Perpres itu ada 9 produk. Ya. Dan itu yang harus kita jaga bersama-sama sambil kita lihat karakteristik produk masing-masing itu seperti apa. Dan di situ peran dari kita semua. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan, nggak bisa sendiri nih hari ini. Tadi pagi juga saya diskusi juga dengan Pak Mentan gitu ya, bahwa ini nggak bisa sendiri. Ya, Pak Mentan ada di hulu, ya teman-teman Kementerian Pertanian. Kalau cabai berarti ada hortikultur, kemudian ada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, ya untuk Pajale itu juga diminta benar untuk mempersiapkan tahun 2023 ke depan, ya. Karena tahun ini ya kita udah dengar bahwa ada sudah lebih lah dari 14 mungkin 22 negara kalau Pak Presiden sampaikan itu memang memban produknya untuk diekspor untuk pemenuhan. Tadi pagi juga sama kita diskusi di holding room juga disampaikan bahwa Singapura aja hari ini untuk buat chicken rice aja nggak bisa. Kenapa? Karena ayamnya itu di stop dari Malaysia. Nah, sebenarnya ini kesempatan kita. Kita hari ini kemarin beberapa waktu lalu itu ada SE mengenai abortion. Jadi digugurkan, abort ya. Saya mendengar perintah Pak Presiden kemarin ya, yang saya terjemahkan setelah ini adalah kalau produksinya berlebih ya, itu harusnya bukan diabort tetapi kita siapkan RPA, rumah potong ayam ya. Kemudian dibekukan segera EBF, simpan di cold room kita yang besar. Sehingga ini kita harus kerjakan. Oke. Iya. Ini harus dikerjakan segera. Dan dalam waktu dekat saya akan siapkan sekitar 12 tambah 15, 27 ya. Mungkin sekitar 27 kontainer reefer ya. Itu akan kita akan pasang bersama teman-teman BUMN. Ada ID Food, Bulog ya, bersama anak-anak perusahaannya ID Food. Kita akan siapkan dan memang ini harus ada cadangan. Jadi pada saat harga jatuh ya, kita beli gitu, live bird-nya itu kita beli, kita simpan. Kalau teman pedagang nanti taunya pokoknya nanti beli aja sama kita, harganya harga yang baik. Tapi juga harus disampaikan juga bahwa harga di tingkat petani seperti telur, kemudian ayam ya, itu memang harga sekarang tuh harga yang wajar. Jadi harga telur 28.000 itu harga yang wajar. Kenapa? Karena HPP-nya juga cukup tinggi. Kemudian beberapa variabel cost-nya itu naik. Sama di beras juga sama. Kalau saprodinya naik, ya, kemudian pestisida naik, Ya. pupuk naik, kemudian harga gabahnya nggak boleh naik, Ya. kasihan petani. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi fairness-nya tadi Pak Andi juga sampaikan, Pak Agus ya. Kalau Pak Mansuri mungkin seminggu sekali pasti ketemu kita gitu ya. Jadi anytime beliau kalau ke ruang saya pasti temui. Dan kita lakukan solusi dari kegiatan-kegiatan di pasar. Nah, paralel dengan itu saya juga bertemu dengan asosiasi Pinsar ya. Kemudian APTRI, hari ini gula misalnya kita minta dibeli tebu gula petani 11.500 oleh BUMN misalnya. Tetap aja saya himbau lah hari ini bahwa teman-teman pedagang membantu kita semua membeli gula dengan harga 11.500 lelang ya di pabrik-pabrik gula. Karena kalau ini ditekan terus, nanti pada waktunya
petani tidak mau tanam tebu, tidak mau beternak, tidak mau melakukan kegiatan di pertanian, kita nggak punya kedaulatan pangan sama sekali. Nah, antara hulu hilir ini maka teman-teman dari Komisi 4 mungkin hari ini pendalaman dengan BUMN kalau saya lihat mengenai beberapa kegiatan yang akan dikerjakan oleh teman-teman BUMN ya. Nanti yang Komisi 6 adalah yang hilirnya ya bersama dengan misalnya saya nggak tahu antara 4 sama 6 kami nih di Badan Pangan. Tapi intinya ya clear jelas bahwa Presiden perintahkan 2023 kita harus punya cadangan pangan. Nah, untuk itu sekali lagi kita perlu anggaran, tapi ini anggaran bukan hilang. Bukan habis pakai tetapi ini untuk stok. Nah, yang isu berikutnya adalah bagaimana kita mempunyai cadangan pangan ya dengan teknologi yang baik, tetapi berikutnya itu harus ada hilirisasinya. Jadi nanti teman-teman ini, misalnya kemarin dengan Gakoptindo ya, Koperasi Tahu Tempe. Teman-teman di Gakoptindo ini mengadakan raker ya, kemudian berapa kebutuhannya untuk tahu dan tempe. Nah, Pak Menteri Pertanian bersama jajaran produksilah kedelai ya, BUMN siapkan sebagai off-taker. Kemudian Gakoptindo ambil, beli. Nah ini harus direncanakan dan nggak boleh selingkuh. Selingkuh tuh begini, pada saat harganya jatuh, ya, pada saat jatuh dia senang beli. Tapi pada saat harganya tinggi, dia nggak mau beli. Nah kita mesti sepakat, HPP itu ada di berapa harganya. Kemudian itu yang harus kita deliver. Nah ini udah sanggup kalau Pak Mansuri udah sama saya kita udah match lah gitu. Kurang lebih begitu Mbak. Jadi memang ini kalau kita bicara dari hulu ke hilir problemnya banyak sekali. Karena ternyata kebutuhan pangan ini untuk perut orang Indonesia yang jumlahnya di atas 270 juta. Ini ya ngeri-ngeri sedap kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan dengan kondisi kita yang mayoritas impor. Nah bagaimana kemudian mengupayakan hulunya, nanti kita coba tanya gimana Komisi 4 ini mendorong supaya kita ini bisa swasembada lah. Dan paling tidak kita tidak terlalu tergantung akibat impor ini. Saat lagi kita tetaplah bersama kami.